saya melihat manifesto ini dibuat dengan ada ketua, ada anggota, dan ada pendukung. Pertanyaan pertama saya, apakah Bapak Ibu semuanya tidak mengharapkan dukungan dari anggota DPR? Tidak, di sini ada pendukungnya, saya tidak melihat ada anggota DPR. Itu pertanyaan pertama. Kedua, apa yang Bapak sampaikan, apakah bukan stigmatisasi? Palu sudah dijatuhkan, semua adanya tercipta. Kapan penulisan sejarah itu? Kenapa buru-buru ditolak? Kan belum pernah kita pernah melihat naskah ilmiahnya, ketemu dengan Pak Menteri Kebudayaan juga udah pernah menyinggung-nyinggung soal ini. Kok tiba-tiba sudah ada penolakan? Memang sejarah itu kan menurut bapak-bapak semua sendiri, saya kutip pendapat-pendapat bapak, mengintip masa depan lewat sebuah kecil di masa lalu. Mengintip masa lalu lewat ke jendela kecil di masa depan. Karenanya saya melihat bahwa supaya tidak terjadi stigmatisasi perlu diperjelas. Sebetulnya yang ditolak apa? Apakah nanti ini Kementerian Kebudayaan ini hanya menulisnya pemerintah sendiri? Apa tidak mengikut sertakan Bapak semuanya sebagai sejarawan, ilmuwan? Kalau begitu memang pagi-pagi harus ditolak. Bullshit. Mereka menulis sejarah tapi untuk versinya sendiri. Ya, kembali kepada definisi awal. Sejarah adalah sejarah yang ditulis oleh orang besar, orang yang berkuasa. Saya pikir itu kita tolak semua sejak awal di Komisi 10 ini, khususnya kami dari Partai Kebangkitan Bangsa. Banyak hal-hal sebetulnya yang dalam pikiran saya itu memang perlu diperjelas kembali. Dan setiap ulang tahun Indonesia ke-50 juga ada penulisan sejarah. Itu bukunya ada tebal-tebal. Waktu itu kenapa Bapak tidak berbicara, menolak? Bapak-bapak semua tidak menolak. Ada Pak Asri di sini, ada buku-buku sejarah yang diterbitkan oleh pemerintah, dibagikan di istana. Kita juga dapat itu. Dan di situ juga disebutkan beberapa hal yang juga banyak mempertanyakan di masa lalu tentang sejarah kebangsaan kita. Dari ibu-ibu dari kaum perempuan, sejarah Kartini. Kartini itu kan dipertanyakan. Kan hanya buat penunjukan Bung Karno saja, maka dia menjadi pahlawan perempuan. Banyak yang lebih tokoh atau lebih berpotensi untuk menjadi tokoh daripada Kartini. Dan kalau ditelisik lagi lebih jauh lagi, Kartini itu seorang santriwati, penghafal Quran. Tidak pernah itu terungkap. Hanya setiap hari Kartini itu kita lihat ibu-ibu pakai kebaya dan pakai konde. Ya itu namanya. Ya, banyak hal-hal mesti dipertanyakan. Termasuk yang selalu dipertanyakan, Indonesia ini 350 tahun dijajah. Benarkah itu? Pagi-pagi orang Aceh di sana pasti menolak. Kami hanya dimasuki tidak lebih dari 30 tahun oleh kolonial itu. Kenapa disebutkan Indonesia ini 350 tahun dijajah? Apakah itu yang akan ditolak atau memang perlu ada versi penulisan sejarah baru oleh kita-kita semua, termasuk yang dikonsultasikan dengan DPR tentu saja. Kalau dari Kementerian Kebudayaan NC artinya tidak holistik, kemudian sejarah itu ditulis, tentu saja kita memang pagi-pagi harus menolak itu. Cuma saya pertanyakan, 5 penolakan di sini sebetulnya bukankah stigmatisasi? Artinya sejarah penolakan dibuat sebelum adanya rancangan sejarah penulisan sejarah itu dibuat. Jadi yang ditulis itu apa sebetulnya? Gagasannya atau ideologi yang ada di belakang penulisan sejarah ini itu apa? Di sini ada sahabat akrab saya, Pak Kiai Imam Asis ini, teman saya dari Yogyakarta, syarikat. Tentu saja juga menulis dan banyak disorot tulisan-tulisannya tentang sejarah PKI di Indonesia tentu saja. Saya membaca banyak tulisan tentang itu. Ada Pak Asri, guru saya menulis sejarah. Banyak tafsiran-tafsiran lain, termasuk misalnya sejarah pendidikan. Tadi bicara di sini Pak, sejarah pendidikan ini contoh saja. Ada yang mengusulkan anggota, bagaimana kalau pendidikan dibawa ke pengampuan Kementerian Agama itu mulai dari MI, Sanawiyah, Aliyah, masuk saja ke Menteri Pendidikan. Kementerian Pendidikan, ya tentu saja harus dilihat bahwa sejak BPUPKI bersidang oleh Dr. Sutomo mengatakan pendidikan di Indonesia itu pesantren. Kita buka ristalahnya itu.
Jadi yang ingin saya katakan, memisahkan pendidikan agama dari pendidikan kebudayaan sekarang, kan masalah dana tadi disebutkan dana, itu ilusi Pak. Kenapa? Kenapa? Karena kesejarahan itu menyangkut sejarah sebetulnya, bukan masalah dana Bu. Cuma tadi tidak enak saya menolak karena sama-sama dari dapil saya. Tidak boleh. Hanya katanya harus dipisahkan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Masukkan saya ke pendidikan umum semua. Itu tidak bisa. Karena sejarahnya memang pendidikan itu bentuk balas jasanya negara ini kepada pesantren. Itu. Kalau lalu bisakah begitu saja sekarang ini, pagi-pagi ditolak oleh umat Islam. Pasti ditolak itu. Nah, itu contoh saja ingin saya kemukakan. Dikatakan semuanya 20% pendidikan kita sejak munculnya ini kaitannya dengan 20% pendidikan kita ke Kementerian Agama sedikit pendidikannya. Apakah ini masalah anak tiri tadi disebutkan anak tiri atau tidak? Bukan. Memang pendidikan itu harus mahal. Pendidikan itu harus mahal dan ditolak. Dan Gus Dur mengatakan pendidikan itu harus mahal. Kalau tidak mahal hasilnya ya apa? Gurunya tidak jelas, sarana pendidikan sudah tidak jelas. Nah, ini juga menyangkut sejarah pendidikan yang ingin saya sampaikan sebagai ilustrasi saja dari pembicaraan kita. Kembali lagi kepada pembicaraan awalnya, saya ingin sampaikan bahwa kita sangat apresiasi dengan manifesto ini. Cuma kita ingin melihat di samping 5 hal yang disampaikan, naskah ilmiahnya itu apa? Kenapa menolak? Kenapa kita bukan duduk bersama? Duduk bersama meminta Pak Fadlison, Mas Fadli, apa sebetulnya yang ingin disampaikan? Apakah memang ada instruksi dari Pak Prabowo Presiden untuk kembali menjadi militerisme, termasuk di pendidikan dimasukkan anak-anak nakal ke barak militer? Apakah itu yang akan ditulis? Itu perlu ditanya. Saya pikir mungkin kita belum pernah bertanya kepada Mas Fadli dan kawan-kawannya apa sesungguhnya yang mau dimaui dan apa sesungguhnya yang mau dimaui. Karena memang sejarah harus sejarah yang ditulis dengan sejarah yang diceritakan itu sangat berbeda, itu sangat berbeda. Saya pikir ini bagian-bagian yang saya sampaikan kepada ibu bapak semuanya. Apresiasi saya yang sangat tinggi kepada guru-guru kita yang ada di depan ini tentang sejarah dan sejarah yang akan ditulis. Saya pikir juga saya pertanyakan, apa maunya Mas Fadli dan kawan-kawannya ini tiba-tiba ingin menulis sejarah? Tentu saja ini harus komprehensif, harus ditanya semua, dan lahirnya harus dari DPR ini tentu anunya Pak disetujui tidak. Tapi biasanya anggota DPR kan begitu Bu, nolak sebuah gagasan tapi disetujui dananya. Mereka belajar kan sejak awal kita dulu tolak diskusi 10 ini, tapi kita juga menyetujui anggarannya kan Bu. Itu kontradiksi yang ada di kita ini sebetulnya. Jangan sampai terulang nanti kita menyetujui ada usulan dari Menteri Kebudayaan untuk penulisan sejarah, kita sebenarnya tidak suka tapi kita menyetujui dananya. Nah, itu yang wanti-wanti saya, jangan sampai kita menyetujui nanti dananya. Karena kalau itu terjadi sangat apa namanya sangat tragis seperti yang pernah kita alami di masa lalu. Merdeka Belajar itu kita akan menolak sesungguhnya di 10, tapi kita akan menyetujui dananya, anggarannya. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini. Kita sebetulnya tidak senang ada penulisan sejarah yang sangat simplistis, tapi kita juga nanti menyetujui dana dari Kementerian Kebudayaan untuk menulis sejarah ini. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.